atau secara kafal lah, tentu dibutuhkan proses-proses yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Langkah-langkah strategis apa saja yang mesti dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam hal ini pemerintah, masyarakat, akademisi yang mesti dilakukan dalam rangka proses menuju tujuan dari syariat Islam itu secara kapan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman, mungkin perwakilan dari Fakultas Ekonomi. Jadi saya di sini tertarik dengan sebab-sebab berupa ekonomi di Aceh karena Allah buka kepada. Yang pertama, poin yang pertama adalah pemuda Aceh beracuni narkoba. Jadi di sini saya ingin menunjukkan di ganja. Sebenarnya ganja itu haram atau halal? Jadi kalau dikatakan ganja itu banyak yang memabukkan itu haram. Jadi yang dikategori mabuk itu bagaimana? Di poin yang ke laki-laki dan wanita pacaran di pinggir masjid dan musala. Jadi saya ketika membaca poin ini tergambarkan bahwa pacaran itu haram atau halal? Bolehkah pacaran itu sebenarnya dalam Islam? Bolehkah pacaran dalam Islam? Ini kan yang tergambar kita pacaran di pinggir musala. Jadi pasti boleh. Jadi kenapa nggak langsung dikatakan pacaran itu haram dalam Islam? Iya ya. Mungkin hanya ini. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar tadi dari beberapa pertanyaan saya, itu jelas tadi bahwasanya ini bukan untuk hanya orang Aceh, tapi untuk semua. Syariat untuk orang semua. Nah, ketika terjadi musibah di Aceh, bukan tsunami, mungkin ini karena cintanya Allah kepada kita, akhirnya diberikan kepada Aceh, bukan diberikan di Jakarta atau di Sumatera Barat misalnya. Nah, ketika hari ini 4 tahun setelah tsunami lahir sebuah dinas yang namanya syariat Islam. Sepakat tidak narasumber seandainya syariat Islam itu dibubarkan saja, karena yang pertama dasar kami adalah itu menghabiskan anggaran untuk membuat program, tetapi implementasi di lapangan seperti narasumber katakan tadi itu juga tidak ada. Terus yang kedua, apakah kita sepakat orang Cina itu diusir dari Aceh? Kalau memang kita ingin memberikan syariat Islam secara apa? Terima kasih. Saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta diskusi kami. Pertama dari rekan kita Pak Izin, beliau mengajukan pertanyaan langkah-langkah strategis apakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi syariat Islam secara apa? Itu barangkali harus lebih spesifik sehingga partai-partai jangka pendek terutama dan jangka panjang bisa tercapai dengan baik. Kemudian politiknya, apakah salah satu yang harus dilakukan adalah lebih populer di Aceh disebut dengan ganja? Kalau dalam konteks itu sangat haramkan atau halal karena ada kata mau dan mau gitu ya. Dan itu nanti kita tidak ada kita bisa melihat
ide seperti itu muncul, kita bisa paham justru karena kan sinkron antara teori dan praktek syariah. Nah, maka mari sama-sama kita cari solusi. Mari sama-sama kita cari solusi. Bukan dalam arti saya tidak setuju. Saya setuju juga. Kalau dana dari masyarakat itu apalagi dialihkan ke beasiswa SIGA atau kedua satu. Nah nanti dinas syariah itu terbentuk di hati semua masyarakat, bukan dalam bentuk lembaga terpampang, tapi manfaatnya kurang. Namun saudara sekalian, tidak ada manfaat. Ya. Banyak sekali dia manfaatnya. Coba kita kaji secara apa. Artinya ada manfaatnya, ada manfaat menampung tenaga kerja. Minimal mereka-mereka yang terlibat halal itu sudah ada kelembagaannya untuk mengadili. Ya kalau usul seperti itu, coba sama-sama kita karena ini memang tugas beratnya. Nanti kalau dikeluarkan tentu kan bukan hanya di Jabar ya, seluruh Aceh. Kita berhadapan dengan ulama lainnya ini. Kemudian Cina itu